Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9 semuanya. Kita ketemu lagi di lanjutan materi sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Setelah minggu lalu kalian mengamati video reproduksi pada tumbuhan, kali ini saya akan melanjutkan memberikan video materi reproduksi pada hewan. Sekarang perhatikan dulu peta konsep ini. Jadi minggu lalu saya menjelaskan ke kalian tentang reproduksi tumbuhan. Untuk mengingat kembali bahwa di reproduksi tumbuhan kalian mempelajari reproduksi tumbuhan itu ada dua, yaitu secara vegetatif atau tak kawin dan secara generatif atau kawin. Di mana untuk reproduksi yang vegetatif itu masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu alami atau vegetatif secara alami dan vegetatif secara buatan. Untuk vegetatif alami itu beberapa contoh dari reproduksinya antara lain membentuk tunas, kemudian umbi, kemudian geragih atau stolon, dan rizoma atau akar rimpang. Sementara untuk vegetatif yang buatan itu bisa dilakukan dengan cara stek, kemudian cangkok, kemudian merunduk, dan okulasi. Untuk reproduksi tumbuhan secara generatif itu dibedakan menjadi dua, dengan membentuk biji pada spermatofita dan dengan membentuk spora untuk tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk reproduksi pada hewan, di mana reproduksi pada hewan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu secara aseksual atau tak kawin dan secara seksual atau dengan kawin atau melalui proses fertilisasi gitu. Untuk reproduksi hewan yang aseksual itu salah satu contohnya dengan fragmentasi, kemudian pertunasan dan partenogenesis. Sementara untuk yang reproduksi hewan secara seksual nanti kalian akan mempelajari di vertebrata itu ada reproduksi dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Oke, kita lanjutkan. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk perkembangbiakan embrio dan kelahiran atau keturunannya. Nanti kita akan membahas tentang secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Oke, kita lanjutkan. Oke, mari kita mulai untuk reproduksi pada hewan. Yang pertama, untuk reproduksi pada hewan invertebrata, kita akan membahas tentang perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan aseksual pada hewan invertebrata, mungkin kalian harus mengingat kembali di materi kelas 7 di klasifikasi makhluk hidup. Hewan, dunia hewan atau animalia itu dibagi menjadi dua, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sementara vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Untuk perkembangan aseksual pada invertebrata, yang pertama adalah dengan membelah diri atau pembelahan biner. Di mana proses pembelahan diri ini dari satu sel dia akan membelah menjadi dua sel baru, contohnya pada protozoa. Protozoa itu adalah kelompok protista. Jadi dari 5 kingdom itu, kalau kalian ingat materi kelas 7, klasifikasi 5 kingdom itu mulai dari monera atau bakteri, kemudian yang kedua adalah protista. Nah, di protista ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Nah, yang melakukan proses pembelahan biner ini adalah protista mirip hewan. Contoh yang pertama ini adalah amoeba atau rhizopoda. Kemudian ini adalah planaria pada cacing. Oke, kita lanjut.
Di reproduksi hewan invertebrata yang kedua, caranya adalah dengan fragmentasi. Fragmentasi itu adalah pemisahan sebagian sel dari suatu koloni dan selanjutnya membentuk koloni sel baru. Contohnya ini terjadi pada Volvox. Volvox itu ganggang hijau. Kemudian yang ketiga dengan sporulasi atau pembentukan spora. Contohnya pada Plasmodium. Plasmodium ini adalah protista mirip hewan atau protozoa yang menjadi yang menjadi penyebab munculnya penyakit malaria. Jadi Plasmodium ini adalah protozoa mirip hewan yang melakukan proses reproduksi dengan membentuk spora atau disebut dengan sporulasi. Keempat, reproduksi hewan invertebrata secara aseksual dengan pembentukan tunas. Ini contohnya pada terumbu karang. Terumbu karang itu masuk di kelompok invertebrata yang coelenterata atau hewan berongga. Kemudian di kelompok porifera, hewan berpori itu juga membentuk tunas. Jadi ini contohnya pada hidra dan pada golongan porifera lainnya. Hampir semua dari golongan atau kelompok pembentuk terumbu karang itu perkembangbiakan aseksualnya dengan membentuk tunas. Yang kelima, dengan melakukan regenerasi, yaitu sebagian tubuh terpisah dan selanjutnya bagian yang terpisah tadi dapat tumbuh menjadi individu baru yang lengkap. Contohnya pada planaria, kemudian pada bintang laut. Bintang laut itu di kelompok invertebrata untuk filum Echinodermata atau hewan berkulit duri. Sekarang untuk perkembangbiakan seksual pada hewan, reproduksi seksual tidak selalu terjadi dengan pembuahan. Namun, kadang-kadang dapat terbentuk individu baru tanpa adanya pembuahan. Sehingga reproduksi secara seksual atau kawin pada hewan invertebrata dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama dengan parthenogenesis, sel telur dapat menjadi individu baru tanpa dibuahi. Misalnya pada lebah. Kemudian ini adalah contoh hidra. Selain berkembang biak dengan aseksual dengan membentuk tunas, hidra ini dapat juga berkembang biak dengan cara seksual, di mana perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan membentuk testis dan ovarium yang terdapat pada satu induk atau satu individu. Jadi hidra ini berkembang biak secara seksualnya dengan hermafrodit, atau dalam satu induk atau satu individu, satu spesies hidra itu terbentuk dua alat kelamin sekaligus gitu. Berikutnya adalah pada cacing pita. Cacing pita itu kelompok invertebrata untuk Platyhelminthes atau cacing pipih. Tubuh cacing pita yang terdiri dari segmen-segmen, jadi ada seperti bagian berbentuk kotak-kotak kayak gini. Nah, kayak ini. Kemudian di sini baru kepalanya. Pada setiap segmen ini, apabila dia terpotong, misalnya di sini satu segmen ini terpotong, maka bagian ini akan membentuk bagian tubuh tambahannya sampai kepala hingga terbentuk individu baru. Dan yang kedua, jika bagian ini yang terpotong, dia juga akan membentuk individu baru. Setiap bagian ini yang disebut dengan segmennya disebut dengan proglotit. Jadi setiap satu proglotit itu terlepas, di situ sudah lengkap bisa membentuk individu baru. Yang berikutnya pada cacing tanah, hampir sama dengan cacing pita tadi, pada cacing tanah juga terjadi proses reproduksi pada bagian kulit yang menebal yang disebut dengan klitelum. Ini contohnya seperti ini. Walaupun ovum dan spermatozoid terdapat dalam satu tubuh, jadi dia berkembang secara hermafrodit,
Cacing tanah tidak pernah mengadakan pembuahan sendiri, namun dia akan melakukan perkawinan dengan menukarkan spermatozoa secara silang dengan individu lain, walaupun dalam tubuhnya itu adalah hermafrodit, gitu. Tapi dia akan melakukan pertukaran spermatozoid dengan individu yang lain, cacing yang lain. Yang berikutnya pada serangga, ini yang tadi sudah saya jelaskan. Pada serangga, salah satu contohnya di lebah madu, itu terjadi proses partenogenesis. Apa itu partenogenesis? Partenogenesis adalah peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Nah, ini prosesnya sudah lengkap terdapat di sini. Jadi dia tidak ada pembuahannya. Pada satu individu betina ini, dia mendapatkan transfer atau simpanan sperma dan nanti akan terbentuk anakan gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke reproduksi hewan vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Vertebrata hanya dapat berkembang biak secara kawin atau secara seksual saja, yaitu melalui proses peleburan antara ovum dan sperma. Pembuahan pada vertebrata dapat terjadi secara internal atau di dalam tubuh induk betina, atau secara eksternal atau pembuahan itu terjadi di luar tubuh induk betina. Perkembangbiakan pada vertebrata itu dibagi menjadi 3. Yang pertama secara ovipar. Ovipar atau bertelur, yaitu hewan yang meletakkan telurnya di luar tubuh induknya. Embrio yang berkembang di dalam telur dan memperoleh sumber makanan dan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Untuk hewan vertebrata yang melakukan perkembangbiakan secara ovipar adalah pada kelas Pisces atau golongan ikan, kemudian pada amfibi atau golongan kata, dan aves atau unggas. Jadi ada 3 untuk yang ovipar, yaitu Pisces, amfibi, dan aves. Yang kedua secara ovovivipar. Ovovivipar atau bertelur sekaligus beranak adalah hewan yang menghasilkan telur dan embrio berkembang di dalam telurnya. Jadi sebelum dia melahirkan atau sebelum dia mengeluarkan anaknya, telur ini sudah berkembang di dalam tubuh induk betinanya. Pembeda antara ovipar dengan ovovivipar adalah jika ovovivipar itu dia tidak mengeluarkan telurnya, tapi dia bertelur dan telur itu berkembang di dalam tubuh induknya. Nanti ketika dia sudah menetas, baru dia dikeluarkan dari tubuh induknya. Saat menetas dan keluar dari tubuh induknya tampak seperti melahirkan, padahal itu telur yang berkembang itu di dalam induknya. Contoh untuk kelompok ovovivipar adalah beberapa hewan yang ada di reptil. Saya tulis di sini. Jadi beberapa contoh hewan yang ada di kelompok reptilia atau hewan melata. Misalnya pada hiu, kadal, dan beberapa jenis ular. Yang terakhir untuk vivipar. Vivipar atau beranak atau melahirkan anaknya adalah hewan yang mampu melahirkan anaknya. Embrio pada kelompok vivipar berkembang biak di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari induknya dengan perantaraan plasenta atau ari-ari. Untuk kelompok hewan vertebrata yang berkembang biak secara vivipar adalah mamalia. Jadi kelompok mamalia itu semuanya adalah reproduksi seksualnya dengan vivipar. Sekarang kita bahas satu persatu dari 5 kelas vertebrata. Yang pertama yang kita bahas adalah pada ikan. Ikan termasuk hewan ovipar. Tadi sudah saya jelaskan, di mana ikan tidak mempunyai organ perkawinan.
Pembuahan terjadi di luar tubuh, yaitu di dalam air. Berarti pembuahannya atau fertilisasinya secara eksternal. Secara eksternal. Sekali bertelur, ikan mampu menghasilkan ribuan telur yang tidak dilindungi oleh cangkang. Telur yang telah dibuahi selanjutnya ada yang dibiarkan terapung dalam air dan ada yang ditempatkan dalam suatu sarang dan dijaga oleh induknya. Jadi ini adalah contoh perkembangbiakan ovipar pada ikan ini, pada mujair. Kelas yang kedua yaitu amfibia. Seperti pada ikan, kelompok amfibia atau kata itu juga melakukan perkembangbiakan secara ovipar. Dan proses fertilisasinya juga berlangsung secara eksternal, berarti di luar tubuh induk betinanya. Telur yang telah dibuahi akan bergerombol di permukaan air. Setelah 6 hari, telur akan menetas menghasilkan berudu atau kecebong. Berudu hidup di dalam air dan bernafas dengan insang. Setelah mengalami metamorfosis selama 1-3 bulan, ia akan berubah bentuk menjadi katak dewasa. Dan pada umur 1 tahun, katak tersebut telah menjadi katak dewasa. Jadi sekitar 3 bulan itu dia sudah menjadi katak, tapi dia masih berekor. Nanti di perkembangan selanjutnya itu menjadi katak dewasa yang sudah tidak ada ekornya. Jadi katak kelompok amfibia itu melakukan proses metamorfosa. Nanti saya jelaskan di belakang, di slide belakang. Kelompok yang ketiga adalah reptilia. Reptilia ada beberapa yang melakukan ovovivipar dan sebagian yang lainnya itu secara ovipar atau meletakkan telur. Untuk yang kelompok ovovivipar berarti telur itu dia keluarkan oleh induk betina, tetapi dia akan menetas sampai dia berkembang itu masih ada di induk betinanya. Nanti ketika telur itu sudah siap dikeluarkan, baru dia akan dikeluarkan dari induk betina seperti proses melahirkan gitu. Telur yang dilindungi oleh cangkang, fertilisasinya terjadi secara internal, berarti di dalam induk betinanya. Telur yang dikeluarkan ada yang disembunyikan di dalam pasir, di dalam lumpur, dan ada juga yang dierami. Pada kadal dan beberapa jenis ular, telur menetas di dalam tubuh karena dia berkembang secara ovovivipar. Keempat adalah kelompok Aves atau unggas. Fertilisasi internal pada Aves jadi terjadi di dalam tubuh induk betinanya, di mana fertilisasi internal ini dengan menggunakan atau dengan melalui organ yang disebut dengan kloaka. Semua jenis burung atau unggas bereproduksi dengan cara bertelur atau ovipar. Ada burung yang mengerami telurnya dan ada juga yang menyimpannya dalam lubang-lubang tertentu dan ditutupi oleh daun atau menyimpan telurnya di dalam pasir. Embrio yang berkembang dalam cangkang mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang tersimpan di dalam telur tersebut. Yang terakhir untuk kelompok vertebrata adalah mamalia. Fertilisasi internal yang terjadi pada mamalia itu terjadi di dalam induk betina. Karena telah memiliki organ reproduksi secara sempurna, jadi ada organ penghasil sperma dan ada organ penghasil ovum atau sel telur, kecuali pada golongan hewan berparuh seperti bebek, tapi dia kelompok mamalia yang disebut dengan platypus. Platypus dia kelompok mamalia tapi dia bertelur. Semua hewan yang menyusui selalu dia berkembang biak secara vivipar atau melahirkan telur mamalia kecil dan mengandung sedikit cadangan makanan. Embrio mendapatkan makanan dari rahim induk betinanya yang dibawa melalui plasentanya, tali pusat dan plasenta. Kemudian nanti setelah embrio itu berkembang cukup umur, kemudian dikeluarkan dalam proses melahirkan. Siklus hidup pada hewan.
Apa itu siklus hidup? Siklus hidup adalah proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot sampai tumbuh dan mampu membentuk zigot kembali. Jadi dari mulai dia zigot, terbentuk zigot, kemudian dia berkembang hingga menjadi makhluk hidup dewasa yang bisa menghasilkan zigot kembali. Pada beberapa jenis hewan, selama hidupnya terjadi reproduksi seksual dan aseksual. Contohnya pada ubur-ubur. Nah, nanti tolong kalian cari bagaimana proses reproduksi yang dilakukan oleh ubur-ubur pada proses pergiliran keturunan itu pada ubur-ubur. Silahkan dicari ya, bagaimana reproduksi pergiliran hidupnya pada ubur-ubur. Sebagai bahan pengetahuan kalian, ubur-ubur itu masuk di invertebrata, kelompok coelenterata atau hewan berongga. Yang ketiga, metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh pada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tentu kalian sudah pernah mempelajari metamorfosis di kelas 7 dan juga di SD ya. Jadi metamorfosis itu dibagi menjadi dua. Ini ada saya berikan dua gambar, A dan B. Silakan kalian simak gambar ini. Apa yang membedakan antara gambar A dengan gambar B? Kalian bisa lihat di sini. Kalau gambar B ini, setelah dia ini telur ya, setelah dia menetas, semua bentuknya itu sama. Makhluk hidup yang setelah ditetaskan dari telur itu bentuknya sama sampai dia dewasa. Hanya ukurannya saja yang berbeda. Sementara untuk yang gambar A, ini dari telur, kemudian dia menetas, sampai dia menjadi dewasa, itu bentuknya berbeda. Nah, dari sini tentu kalian sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa gambar yang B ini adalah metamorfosis tidak sempurna. Sementara untuk gambar yang A ini adalah metamorfosis sempurna. Oke, silakan kalian buat dalam bentuk kalimat untuk kesimpulannya apa yang dimaksud atau yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna dan apa yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna dari gambar yang sudah saya jelaskan ini. Yang berikutnya, sekarang kita akan bahas tentang kelangsungan hidup hewan. Reproduksi sangat mempengaruhi kelangsungan hidup suatu jenis makhluk hidup, misalnya hewan. Di materi pembuka, pada saat kita membahas tentang reproduksi pada manusia, di situ saya memberikan pertanyaan ke kalian. Apa tujuan makhluk hidup itu melakukan reproduksi? Dan kalian semua, hampir semuanya bisa menjawab bahwa reproduksi itu digunakan untuk menjaga supaya makhluk hidup itu tidak punah. Supaya makhluk hidup itu tidak berhenti keturunannya atau kelangsungan hidup dari makhluk hidup itu tetap terjaga. Betul sekali apa yang sudah kalian jelaskan itu. Di mana reproduksi itu sangat penting untuk menjaga kepunahan. Kalian bayangkan jika satu spesies itu tidak bisa melakukan reproduksi, tentu saja kelanjutannya itu tidak ada dari spesies tersebut. Karena dia akan berhenti setelah spesies tersebut mati, maka tidak ada lagi spesies yang sama karena dia tidak bisa melakukan proses reproduksi. Selain tingkat reproduksinya, jadi makhluk hidup dengan tingkat reproduksi tinggi maka dia akan terjaga dari kepunahan, sementara makhluk hidup dengan tingkat reproduksi rendah itu rawan sekali terjadi kepunahan. Selain tingkat reproduksinya, kelangsungan hidup makhluk hidup juga dipengaruhi oleh cara hewan tersebut beradaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Artinya, ketika kalian masih ingin survive di tempat tersebut, maka kalian harus melakukan proses adaptasi. Contoh,
kelompok burung, apabila dia mendiami suatu habitat tertentu, kemudian di situ misalnya makanannya itu biji-bijian. Kemudian dia tahu, kelompok burung itu tahu bahwa di daerah tersebut biji-bijiannya sudah menipis. Apa yang harus dilakukan? Tentu dia harus melakukan migrasi atau beradaptasi untuk mencoba makanan yang lain. Kalau dia tidak bisa mencoba makanan yang lain, maka yang dilakukan harus melakukan migrasi atau berpindah tempat supaya dia tidak punah atau tidak mati gitu. Jadi itu termasuk salah satu proses adaptasi. Adaptasi pada hewan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adaptasi secara fisik atau morfologi atau bentuk luar dari tubuh makhluk hidup, atau kita bahas hewan berarti bentuk luar dari hewan tersebut. Yang kedua adalah adaptasi tingkah laku atau adaptasi dari apa yang dilakukan oleh makhluk hidup itu dalam menjaga dirinya dari kepunahan. Yang ketiga, ini kelewat, belum dicatat. Yang ketiga adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi. Kalau adaptasi fisik tadi morfologi, contohnya yang digambar ini, kalian bisa lihat di sini ada paruh dari beberapa jenis unggas dan ada bentuk kaki dari beberapa jenis unggas atau aves, di mana paruh ini disesuaikan dengan bentuk atau jenis makanan. Dan bentuk kaki dari unggas ini disesuaikan dengan habitat atau tempat hidupnya. Ini disebut dengan adaptasi secara fisik atau adaptasi morfologi. Sementara untuk yang gambar yang kedua, ini adalah adaptasi tingkah laku. Ini contohnya adalah bunglon, di mana dia berusaha untuk mengelabui predator atau musuhnya dengan melakukan mimikri atau menyamakan warna tubuhnya dengan lingkungan tempat dia berada supaya mengelabui predatornya. Yang ketiga, untuk contoh adaptasi fisiologi, misalnya pada manusia, untuk orang atau manusia yang tinggal di daerah pegunungan, maka dia akan memiliki kemampuan untuk menghasilkan oksigen, mendapatkan oksigen itu lebih besar karena di daerah pegunungan itu hipoksia ya, jadi jumlah oksigennya itu sedikit atau menipis, maka orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan itu dia memiliki kemampuan untuk mendapatkan oksigen lebih banyak, mampu bernafas dan menghasilkan oksigen di tubuhnya itu lebih tinggi dibandingkan orang yang tinggal di dataran rendah. Atau contoh yang lain, jantung atlet. Jantung atlet itu sudah disesuaikan dengan proses fisiologinya karena dia gerak metabolisme tubuhnya tinggi, maka jantung atlet itu memiliki bentuk otot jantung yang lebih kuat, kemudian proses fisiologi yang berbeda dengan orang yang bukan atlet. Oke, saya kira untuk materi ini sudah selesai saya bahas semua. Jadi untuk reproduksi pada hewan dan tumbuhan sudah saya bahas semuanya. Di video materi pertama itu tentang reproduksi tumbuhan, dan sekarang saya lanjutkan dengan video materi reproduksi pada hewan. Semoga video ini yang sudah saya sampaikan ke kalian bermanfaat buat kalian untuk mempelajari materi kedua, sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Terima kasih untuk semua dari kalian yang sudah menonton dan menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa lanjutkan dengan mengerjakan latihan soal di materi ini supaya kalian lebih memahami materi ini dengan baik. Terima kasih, kita ketemu lagi di video materi yang lainnya, yaitu materi yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.